Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil khadratil aliyah amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah oleh Hadratus Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alim Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu, Ahad Kliwon, tanggal 7 Sya'ban 1397 Hijriah, 24 Juli 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Allah tidak mungkin kaling-kalingan makhluk, sebab Allah yang mewujudkan dan Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Ini jelas, yang mewujudkan, yang mengadakan tidak mungkin dihijabi atau dihalang-halangi oleh makhluk yang diwujudkan. Malah makin terang, makin jelas. Adanya sesuatu yang diciptakan atau makhluk itu otomatis malah lebih memperjelas adanya yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud terang atau jelas itu tidak memakai mata lahir, akan tetapi dengan mata batin, dengan hati atau dengan akal. Adanya arloji misalnya tidak mungkin meniadakan atau menghilangkan pabriknya. Malah adanya arloji itu justru lebih memperjelas adanya pabrik pembuat arloji itu. Kelihatan arloji, terus terbayang pabrik arloji. Mulai dari sini diulang lagi sebagian dari pengajian minggu yang lalu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa walladzi dhuhara bi kulli syai'. Allah tidak mungkin kaling-kalingan makhluk, sebab Allah yang menjadi wujudnya itu makhluk. Istilah makhluk ciptaan, dibuat, itu pasti ada yang mencipta, yang membuat. Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak mungkin benda buatan menghijabi yang membuat. Malah justru adanya benda itu memperjelas kepada si pembuat. Contoh lain, bekas tapak kaki di atas lumpur atau debu misalnya. Ini lebih menjelaskan adanya kaki atau orang yang berjalan di situ. Tidak mungkin bekas tapak kaki ini mengaling-alingi atau menjadi hijab terhadap orang yang berjalan di situ. Gambaran lain, suatu bayang-bayang. Ada bayangan, tentu ada orang atau benda yang punya bayangan itu. Jadi adanya bayang-bayang bukan meniadakan adanya yang punya bayangan, tetapi justru malah memperjelas. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa walladzi dhuhara fi kulli syai'. Allah tidak mungkin kaling-kalingan oleh sesuatu atau makhluk, sebab Allah kelihatan di segala sesuatu atau makhluk. Kelihatan bagi orang yang tahu, orang yang melek sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran lain, seorang terima surat dari kawan atau anaknya yang mondok di tempat yang jauh. Otomatis begitu menerima atau membaca surat tadi,
kawan atau anaknya yang kirim surat itu yang kelihatan. Malah surat itu sendiri sudah tidak menjadi perhatian atau sudah tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan atau terbayang adalah si pengirim surat. Ini bagi orang yang sudah kenal atau mengetahui si pengirim surat. Tapi bagi yang belum kenal dengan si pengirim surat, otomatis tidak bisa terbayang siapa pengirim surat itu. Dia hanya terhenti sampai pada surat itu saja. Tidak langsung ada perhatian kepada siapa yang mengirim surat itu. Begitu juga orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat makhluk, otomatis terus terbayang atau terlihat Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belum sadar, otomatis melihat makhluk apa saja, tidak dapat langsung terbayang kepada si penciptanya. Hanya terhenti pada melihat makhluk itu saja. Para hadirin hadirat, ilmiah mudah, tapi bagaimana pengecekan, penerapan dalam hati dan kesadaran kita masing-masing? Itu yang perlu diperhatikan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Melihat tembok, tembok itu makhluk, tentu ada kholiknya. Tahu tanah, tanah itu makhluk, pasti ada kholiknya. Melihat badannya sendiri, juga badannya sendiri itu makhluk, tentu ada kholiknya. Terus melihat segala sesuatu itu lalu dipandang semuanya itu makhluk. Dan terus diteruskan ingat atau sadar kepada kholiknya. Kata makhluk pasti ada kholiknya, atau dicipta pasti ada yang membuat atau menciptakan. Jadi sebagai latihan untuk keterampilan hati, semua keadaan itu, entah tembok, entah gunung, entah motor, entah rumah, entah dirinya sendiri, pokoknya semua yang kita lihat, yang kita rasa itu di dalam hati selalu memandang bahwa kesemuanya itu makhluk. Dan lalu diteruskan bahwa makhluk ada penciptanya. Jadi melihat makhluk terus sadar kepada Kholik. Tahu makhluk, tahu Kholik. Itu semua rasa di dalam hati dan harus dilatih. Insya Allah dengan cara begini, asal sungguh-sungguh selalu dilatih, insya Allah lama-lama hati menjadi terlatih begitu. Tahu makhluk, sadar kepada Kholik. Itu untuk latihan. Jadi apa saja, soal lahir, soal batin, semuanya saja supaya dipandang makhluk dan terus sadar kepada Kholiknya. Adapun bagi yang sudah menguasai, otomatis bisa berjalan begitu. Sekalipun tidak usah menganggap makhluk lebih dahulu. Tahu tembok, tahu masjid, tahu kali, tahu apa saja, hati terus sadar kepada Kholik penciptanya. Ada makalah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa tahu dirinya, dia tahu kepada Tuhannya. Artinya tahu bahwa dirinya adalah makhluk, ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu bahwa dirinya hamba, otomatis sadar kepada Tuhannya, tempat hamba mengabdikan diri. Mendengar suara sepeda motor, baru mendengar suara sepeda motor saja. Sepeda motor belum kelihatan, lebih-lebih orangnya. Bagi yang sudah kenal dengan yang punya sepeda motor atau pengendaranya, baru mendengar suaranya spontan terbayang si anu, si anu. Pemilik atau pengendara sepeda motor. Lah begitu juga seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat atau mendengar makhluk, spontan harus ingat kepada penciptanya yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segala maha. Malah mendengar suara sepeda motor tadi, spontan terbayang sepeda motornya atau pengendaranya. Kelihatan dalam hati, malah suara sepeda motor itu sendiri menjadi hilang, tidak kedengaran lagi. Dengan kata lain, tidak menjadi acara dalam hati, hilang lenyap. Yang kelihatan motornya atau orang yang mengendarainya. Begitu juga seharusnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat tembok, kelihatan Allah. Malah temboknya tidak menjadi acara, temboknya hilang dari pandangan hati.
yang kelihatan hanyalah Allah. Lah kita sudah begitu atau belum? Terserah masing-masing. Mari kita sama mengadakan koreksi sendiri-sendiri. Kalau belum berarti masih buta mata hatinya. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Isra ayat 72. Kalau di dunia tidak tahu Tuhannya, di kuburan ketika ditanya mungkar nakir, "Mar rabbuka?" "Man adri?" "Aku tidak tahu." Yang saya tahu di dunia ialah tembok, saya tahu masjid, saya tahu uang, saya tahu pangkat, kedudukan dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin para hadirin hadirat, karena itu mari kita sungguh ambil perhatian yang sebanyak-banyaknya soal ini. Mari kita tingkatkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal asya'u kulluha majali wa madzahiru. Maka segala sesuatu atau ya makhluk begitu saja, semuanya merupakan tempat yang dari tempat itu Allah dapat diketahui dengan jelas. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu atau makhluk itu dapat kelihatan. Istilah ringan hudur atau ingat, itu namanya kelihatan. Misalnya ada saudaranya atau kawannya yang kaya atau melarat. Wah, memang sudah diqadar oleh Allah begitu itu. Harus ridho dan sabar. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan atau yang menghinakan. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Al-Imran ayat 26. Engkau memberi kerajaan atau kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan atau kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki, dan engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuasaan, yang memuliakan, yang menghinakan, dan sebagainya dan sebagainya. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Al-Baqarah ayat 26. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang mendapat petunjuk Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Dus semua sudah praktek begitu, ya harus praktek, tidak hanya ilmiah saja. Al ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu yang tidak dipraktekkan, tidak dicakkan, seperti tawon atau lebah yang tidak ada madunya. Yang ada hanya sengat, entupnya belaka. Entup dunia mudah diobati, tapi entup akhirat berat. Kembali lagi, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Apakah mungkin Allah kaling-kalingan? Sebab Allah nampak zahir, kelihatan di segala sesuatu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk ini secara langsung. Adapun sabab hanyalah segala sesuatu yang tidak naksiri, tidak ngelabeti, tidak berpengaruh sama sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semua yang mencipta secara langsung, tanpa perantara, tanpa pengaruh dari sabab itu. Karena kalau sabab itu naksiri atau berpengaruh atas penciptaan Allah, ini berarti bahwa sabab itu mampu atau punya kuasa. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Otomatis lainnya tidak ada yang punya kekuatan atau kemampuan. Dikuasakan, dimampukan, dimengertikan, dan sebagainya istilah di. Otomatis tidak mampu sendiri, tidak kuasa sendiri, tidak melihat, mendengar sendiri, dan seterusnya. Umpama tidak dikuasakan, tidak dimampukan, tidak dimengertikan, tidak dan seterusnya,
pasti tidak kuasa, tidak mampu, tidak mengerti dan seterusnya. Yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan makhluk lainnya dikuasakan, dibisakan dan seterusnya. Ini dalam hati harus senantiasa begitu. Adapun dalam keadaan lahiriah ya biasa saja, seperti lazimnya dalam pergaulan hidup, ya makan, ya minum, ya tidur, ya bekerja dan sebagainya. Al-kamilu may yakunul jam'u fi batinihi masyhudan wal farqu fi dhahirihi mawjudan. Orang yang kamil, orang yang sempurna, yaitu orang yang batiniahnya senantiasa jam'u, kumpul, syuhud sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lahirnya farku. Artinya ya sama dengan keadaan masyarakat pada lazimnya. Ya ada yang tani, ada pedagang, ada pegawai dan sebagainya. Tapi batiniahnya senantiasa fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang kamil, orang yang sempurna. Lahirnya dalam percakapan misalnya ya biasa saja, saya tahu, saya bisa, saya mengerti, saya dan seterusnya. Tapi batinnya saya ditaukan, saya dibisakan, saya dimengertikan dan seterusnya. Ini orang yang kamil, orang yang sempurna. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Apakah mungkin Allah terhalang oleh makhluk atau segala sesuatu, padahal Allah tampil menampakkan diri pada segala makhluk? Jelas tidak mungkin Allah tampil menampakkan diri pada segala sesuatu. Hatta arafahu, sehingga segala sesuatu itu tahu pada Allah, karena diciptakan secara langsung, diciptakan, diberdirikan, didudukkan, dibangunkan dan sebagainya. Lahirnya seperti itu, tapi batinnya hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak menemukan, tidak merasa, tidak bergerak, tidak berdiam, tidak begini begitu, melainkan kesegalanya itu dalam batin harus dimelihatkan, dimendengarkan, dan seterusnya. Seperti wayang gampangnya, yang menggerakkan si Janoko, si Cakil, si Buto, yang membuat mereka berperang dan sebagainya adalah Ki Dalang. Tapi Ki Dalang dalam perwayangan itu hanya sebagian, tidak keseluruhan. Sedang dalangnya manusia dan makhluk semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Pencipta. Gambaran wayang itu tadi hanya sebagai gambaran. Dengan sendirinya gambar tidak persis seperti apa yang digambarkan. Foto gambar manusia tidak persis seperti manusianya. Lah kita sudah merasa begitu atau belum? Kalau belum, namanya belum tepat. Masih menyalahi dan harus bertanggung jawab, terutama kelak kemudian di yaumil qiyamah. Maka harus dilatih, diopeni, dipelihara dan dipupuk dengan memperbanyak mujahadah. Walidzi kana sajidan lahu wa musabbiham bihamdih. Segala sesuatu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya dan membaca tasbih. Sujud artinya senantiasa taat. Ibarat wayang dikalahkan ya kalah, dimenangkan ya menang. Itu namanya tunduk. Dicipta ya terwujud, dihancurkan ya lenyap. Kung fayakun. Jadi segala sesuatu itu tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tahunya itu secara jumlah, secara global, secara garis besarnya. Membaca tasbih artinya memahasucikan dengan kata dan dengan fakta. Dengan kata tidak banyak yang tahu bertasbihnya segala sesuatu, kecuali beberapa yang diparingi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut laporan, ada salah seorang saudara dari Sumatera. Katanya diparingi mengerti bahasanya segala makhluk. Ya sebagian makhluk tentunya,
terutama jenis kayu, batu dan sebagainya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahirun qabla wujudi syai'. Apakah mungkin sesuatu makhluk menghalang-halangi Allah padahal Allah sudah ada sebelum makhluk-makhluk itu wujud? Jadi tidak mungkin makhluk bisa menghijabi Allah. Wujudnya Allah adalah wujud yang abadi, wujud yang kekal. Tetapi kalau wujudnya makhluk sekalipun ratusan tahun atau bahkan jutaan tahun, tapi ada permulaannya dan akhirnya akan musnah. Pada hakikatnya keadaan wujudnya makhluk itu sudah musnah. Sebab kalau tidak diwujudkan pasti tidak wujud. Langit bumi seisinya ini sesungguhnya pada hakikatnya tidak wujud. Wujud karena diwujudkan. Istilah diwujudkan berarti tidak wujud dengan sendirinya. Al-akullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imil la mahalata zailu. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu batal, dan segala kenikmatan itu tidak sah lagi, pasti hancur musnah. Maksudnya ya seperti apa yang diobrolkan tadi. Selain Tuhan, seluruh makhluk sesungguhnya pada hakikatnya yang sebenarnya segala makhluk itu tidak ada, tidak wujud. Ada ini, itu dan sebagainya sebab diadakan, diwujudkan. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala zat hakikat yang sungguh-sungguh nyata. Tapi wujudnya makhluk adalah bayangan. Wujud bayangan, wujud majazi, wujud pinjaman sebab diwujudkan. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan, "Man syahidal khalqa la fi'la lahu faqad faza, wa man syahidahu la hayata lahu faqad haza, wa man syahidahu ainal adami faqad wasala." Orang memandang makhluk termasuk dirinya sendiri tidak ada kemampuan, tidak bisa berbuat apa-apa seperti wayang. Itu sudah agak lumayan. Orang memandang makhluk termasuk dirinya sendiri tidak hidup, ini ya sudah lebih meningkat. Yang hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memandang makhluk atau melihat atau mengingat makhluk atau memikir-mikir makhluk itu tidak ada. Itulah orang yang sudah wusul kepada Tuhan. Yang ada hanya Tuhan semata-mata. Diri sendiri ya tidak ada. Langit bumi jagat seisinya sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kelihatan wujud atau ada, itu sebab diwujudkan oleh Allah. Jadi sungguhnya tidak ada. Kalau orang punya pandangan hati begitu, itulah dia orang yang sudah wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sadar kepada Allah. Kalau tidak harus begitu, ila mamatihi, sampai pada ajalnya yang penghabisan, besok dia diperkenankan memperoleh jannatu urbi, surga dekat di sisi Allah, memperoleh kesempatan sowan menghadap kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak. Nikmat atau pahala tidak ada yang nungkuli melebihi baiknya dan nikmatnya daripada sowan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh surga biasa dan otomatis menghadapnya juga tidak bisa digambarkan, tidak bisa. Lah itu semua para hadirin hadirat, ilmiah gampang tapi praktek harus terus dilatih, dipelihara, dipupuk dengan mujadah, dengan hudur. Merasa senantiasa banyak dosanya, merasa menjadi sejelek-jelek manusia, sedolim-dolim manusia, harus senantiasa husnudon, berprasangka baik terhadap orang lain, lebih-lebih yang ada gejalanya kebaikan, lebih-lebih terhadap mereka yang budinya baik, jujur, tawadhu, sopan santun, kuat ibadahnya dan seterusnya. Apakah mungkin Allah terhalang oleh sesuatu? Padahal Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Tidak mungkin. Allah wujud hakiki, sedang makhluknya wujud majazi, wujud bayangan. Otomatis yang lebih jelas, lebih nyata adalah yang wujud hakiki, malah tidak dapat diperbandingkan. Allah yang wujud sebab makhluk yang diwujudkan.
Allah zat qayyum, artinya zat yang wujud dan yang mewujudkan. Jumeneng lan jumenengake. Allah yang paling geleh, paling jelas, tapi sebagian besar manusia tidak tahu malahan. Yaitu sebabnya mereka sama tidur dengan nyenyaknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Al-Hadis. Umat manusia pada umumnya sama tidur kecuali mereka-mereka yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sama tidur, sama ngorok, maka tidak tahu apa-apa. Baru kalau mereka sudah mati, mereka menjadi bangun, melek. Para hadirin hadirat, mari kita manfaatkan yang sebanyak-banyaknya pengajian yang pokok ini. Hati kita apakah sudah sungguh-sungguh melek atau belum? Perlu adanya penilaian, perlu adanya koreksi. Senantiasa ingat kepada Tuhankah atau sedikit sekali ingatan atau malah sama sekali lupa. Hanya terhenti memandang makhluk saja, dan ini berarti menganggap makhluk itu ada punya kuasa dan kemampuan di samping Tuhan. Sehari semalam kalau di persentase, berapa persen yang ingat atau sadar kepada Allah? Dan berapa persen yang dipakai untuk nuruti nafsunya? Berapa persen tidur ngorok terus-terusan? Dalam 5 jam terakhir ini tadi misalnya, berapa menit kita ingat kepada Tuhan? Ini yang perlu senantiasa kita koreksi. Sebab kalau tidak ada koreksi, ibarat orang berdagang, keluar masuknya uang tidak dibukukan, tidak dicatat dalam administrasi yang tertib. Nanti tahu-tahu mengalami kerugian besar yang sangat mengejutkan. Tahu-tahu bangkrut. Ini akibat tidak ada koreksi, tidak ada perhitungan. Akhir-akhir ini banyak orang dagang bangkrut. Ya pinter ngitung, tapi tidak bisa perhitungan. Pandai berhitung, tapi tidak bisa menghitung. Tahu-tahu bangkrut. Lah begitu juga soal umur kita. Umurku sudah berkurang semakin jam, sekian hari, sekian tahun. Ini kalau tidak senantiasa dikontrol, jangan-jangan seperti orang yang dagang tadi. Tahu-tahu bangkrut mengalami kerugian yang tidak bisa ditembui. Ya kalau bangkrutnya barang dagangan atau lenyapnya uang sekalipun cukup berat, tapi mungkin masih ada jalan keluar. Tapi kalau bangkrutnya kesadaran dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya belum diperbaiki, hancur dan bangkrut di akhirat, tidak dapat digambarkan pedihnya, tidak dapat ditempuhi lagi para hadirin hadirat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti dimintai pertanggungjawab atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu. Demi hai jin dan manusia, kamu semua pasti kelak aku mintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu sekalian. Antara lain, kamu aku beri umur 60 atau 70 tahun. Semuanya sekalipun hanya 1 menit aku tanyakan. Aku mintai pertanggungjawab. Berapa tahun kamu sadar kepadaku dan berapa tahun kamu tidak sadar kepadaku? Yang kamu salah gunakan soal umur, soal sadar kepadaku. Pokoknya segala nikmat, bidang ekonomi, bagaimana caranya kamu mencari dengan jalan halalkah atau jalan haram? Juga bagaimana cara kamu menggunakan rezeki itu untuk berlarut-larut melanggar undang-undangku atau bagaimana? Pokoknya segala nikmat dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada yaumil kiamah. Siapa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan otomatis disiksa, dihukum. Berat dan ringannya siksa menurut berat dan ringannya dosa. Penyalahgunaan atau dosa yang paling besar adalah dosa syirik, menyamakan Tuhan terhadap lainnya, seperti manusia, seperti jagat, seperti begini begitu. Allah tidak seperti makhluk, pokoknya tidak manggon, tidak seperti lainnya Allah dalam segala hal. Kalau Allah punya sifat wujud, lainnya tidak punya sifat wujud. Adapun wujud itu karena diwujudkan. Allah punya sifat kudrat, kuasa, lainnya tidak punya sifat kuasa.
sedikit pun tidak punya sifat kuasa. Adanya bisa atau kuasa begini begitu karena dibisakan atau dikuasakan. Sekalipun soal yang sangat kecil sekali, sama sekali makhluk tidak bisa berkutik sedikit pun seperti wayang. Wayang tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Ki Dalang. Dan wayang tidak seperti dalang. Dalang tidak seperti wayang. Itu jauh tidak sama. Ini harus dicakkan, dipraktekkan dalam hati, dalam rasa. Jadi harus senantiasa billah. Kalau tidak billah itu namanya diakui. Kalau diakui berarti menyamai Tuhan. Inilah dosa yang paling berat, otomatis hukumnya berat. Kalau tidak segera bertobat, tidak segera berubah sikap sampai mati, itu berat sekali. Para hadirin hadirat, mari kita tinjau, mari kita tingkatkan bagaimana keadaan kita sekarang ini. Keluarga kita bagaimana, dan tetangga-tangga dan kenalan kita bagaimana. Mari para hadirin hadirat, seperti sudah kita maklumi, kita perjuangkan. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya surif tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya surif tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya surif tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'hu syai'. Allah tidak bisa dialing-alingi. Tidak ada yang bisa mengaling-alingi Tuhan. Sebab Allah hanya satu. Tidak ada lainnya. Yang ada hanya Allah. Adapun makhluk itu adanya karena diadakan. Allah Maha Esa, Maha Satu. Kalau Maha Satu jadi lainnya tidak ada. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya bangsa, ya negara, ya rakyat Indonesia ini adanya karena diadakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Idh kullu syai'in siwahu adamul la wujuda lahu alat tahqiq. Sesungguhnya segala sesuatu makhluk, sungguhnya Adam tidak ada. Idil wujudul haqiqiyyu kullahu lahu. Karena wujud yang sungguhnya hanya Allah, lainnya hanya bayangan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Apakah mungkin segala sesuatu bisa menghalang-halangi Allah, padahal Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Allah lebih dekat kepada segala sesuatu daripada segala sesuatu itu sendiri. Allah lebih dekat kepada orang daripada orang itu kepada dirinya sendiri. Sebab karena suatu itu adanya karena diciptakan 100% bergerak, berdiam, punya kehendak atau keinginan, itu Allah yang membuatnya begitu. Orang yang punya kehendak, yang membikin punya kehendak itu Allah. Begitu juga tahu, yang membikin orang tahu juga Tuhan. Allah lebih tahu dan lebih karep. Artinya biar bagaimanapun juga punya kehendak atau cita-cita, kalau dibuat tidak punya kehendak dan cita-cita oleh Tuhan, tentu tidak bisa. Maka dikatakan lebih dekat. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Allah tidak mungkin terhijab oleh sesuatu. Sebab seandainya tidak ada Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surat Fussilat ayat 53. Apakah tidak cukup Tuhanmu bahwa sesungguhnya Ia senantiasa menyaksikan atas segala sesuatu? Allah hadir di segala sesuatu. Sesungguhnya soal ilmiah gampang.
jauh lebih gampang daripada prakteknya. Kata orang kuno, ngilmu angele lek wis ketemu, ilmu sukarnya kalau sudah ditemu. Sukar dalam pengeterapan dan pengecakan. Orang senantiasa dilihat Tuhan, senantiasa diberi, tapi orang yang senantiasa dilihat dan diberi itu tidak mau tahu. Ya sebab buta dibantu lain tidak tahu, diberi lain tidak tahu, ditolong tidak mau tahu. Itu manusia. Sebagian besar umat manusia begitu. Ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adami ang kaifa yasbutul hadisu ma'amal lahu wasful qidam. Di sini diulang-ulang dengan susunan kata yang berlain-lainan, tapi maksudnya sama. Ini karena pentingnya soal ini, sebab ini soal yang paling pokok sekali, sehingga orang yang pelajari kitab ini supaya betul-betul mancep di dalam hati yang mendalam, agar supaya bisa diterapkan dalam hati. Maksudnya ya ajaba, sungguh ganjil, mengherankan, bagaimana bisa jadi wujud di dalam Adam, atau bagaimana bisa jadi hal yang baru dapat tetap bersama dengan zat yang bersifat qadim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra ayat 81. Ini singkatnya, yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, lain-lainnya batal atau sekalipun bayangan. Yang hak yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan soal-soal yang diridhoi Allah. Ini yang hak, sekalipun haknya hak bayangan. Tapi kalau diridhoi Tuhan itu hak, yang tidak diridhoi Tuhan itu batal total. Jadi sungguhnya orang yang sadar, orang yang tidak buta, yang tahu pada Allah, mestinya senantiasa sadar, senantiasa ingat, senantiasa tahu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tadi mendengar gluduk di atas pian atau loteng, yang kelihatan bukan suaranya tapi tikusnya. Mendengar suara Honda, bukan suara lagi yang jadi acara tapi Hondanya. Mendengar suara teman, bukan lagi suara yang menjadi acara tapi temannya itu. Melihat rumah kawan dari kejauhan, bukan rumah yang kelihatan itu yang menjadi acara, tapi kawan yang punya rumah itu, sekalipun belum kelihatan mata lahir. Lah kita masing-masing sudah begitu apa belum? Itu terserah kita masing-masing. Alangkah bahagia kita, terutama besok pada yaumil qiyamah, kalau kita dikaruniai seperti itu. Kita mau usaha lahir batin, tapi sebaliknya alangkah rugi kita kalau kita tidak dapat memiliki soal itu. Kalau kita dikarunia seperti di atas, dzarratun min umrihi tuqawimu min ibadati alfi sanah, sedetik daripada umurnya memadai ibadah 1000 tahun. Kalau perlu lebih dari itu, malah orang yang ibadah 1000 tahun kalau masih dikuasai oleh imperial nafsu, dia tidak bisa tahu sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang sudah bebas dari imperial nafsu, otomatis tahu kepada Tuhan senantiasa. Kalau orang masih dikuasai oleh imperialis nafsu, senantiasa berdosa besar, hidupnya berlumuran dosa. Sebab kalau tidak maksiat lahir, ya maksiat batin. Hanya luarnya saja yang kelihatan baik, tapi dalamnya bongkeng. Sebab lalu senantiasa merasa, saya banyak ibadah, saya suka menolong orang lain, saya banyak berbuat baik di aku dan di samping di aku, dia otomatis takabur. Sebab merasa orang lain tidak ada yang menolong dan dia saja yang memberi pertolongan. Itu takabur. Itulah akibat tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia menolong orang lain, dia sadar, aku bisa menolong ini karena ditolong Tuhan, karena digerakkan Tuhan untuk menolong. Jadi bukan kemampuan untuk usaha saya sendiri. Itu dalam batinnya orang yang sadar kepada Tuhan. Istilah wahidiyah billah, aku mujadah, aku amal begini begitu, itu karena ditolong, digerakkan Tuhan. Tanpa digerakkan Tuhan, saya tidak bisa berbuat sama sekali.
Jadi yang ada dan yang kuasa hanya Tuhan. Orang yang masih dikuasai imperialis nafsu otomatis mengaku, kalau baik di aku, kalau jelek cuci tangan, itu karena nafsu. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian pagi ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pengajian mingguan ini suatu pengajian yang membahas soal-soal yang sangat prinsip sekali. Mudah-mudahan benar-benar diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan benar-benar manfaat yang sebesar-besarnya, terutama manfaat kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Man taraka minal jahli syai'an, man arada ayyuhdisa fil waqti ghairu ma azharahu Allah fi. Tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan orang yang pada suatu masa akan usaha mengadakan suatu selain yang diberikan Allah di dalam masa itu. Orang yang ingin merubah qadar, ingin merubah qadar 100%, ini orang yang memborong kebodohan namanya. Seluruh kebodohan diborong oleh dia. Soal qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tetap, sudah paten, kok akan dirubah. Bodoh sekali orang yang begitu, yaitu orang yang sama sekali dijajah imperialis nafsu. Dus qadar segala sesuatu, makhluk pada umumnya, manusia atau lainnya, semuanya sudah diqadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diqadar, ditentukan dengan pasti. Istilah bangunan sudah direncanakan dengan matang, tidak akan berubah-ubah secara konkret, menyeluruh, sampurna. Tidak ada sebutir atom pun yang tidak termasuk di dalam qadar Tuhan. Apakah itu soal yang baik maupun soal yang buruk, semua tidak lepas dari perancangan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat arsitek bangunan ahli, pasti ada rencana bangunan atau bestek yang konkret, yang lengkap, yang diperhitungkan dengan matang, dengan seksama sempurna. Sak gelugut ponoro pitu, tidak ada yang kelewatan, tertinggal dari qadar Allah taala. Semuanya di bawah qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu baiknya apa menyerah qadar saja? Ya memang harus menyerah pada qadar atas dirinya. Tapi di samping itu harus usaha, harus ikhtiar, harus berjuang, bekerja harus. Tetapi soal kaya atau miskin itu sudah di qadar Tuhan. Jangan campur tangan urusan Tuhan. Lah kalau begitu kaya atau miskin sudah di qadar Tuhan, ya sudah, enakan ngelonjom saja. Toh kalau Tuhan mengqadar kaya, saya jadi kaya. Lah ini namanya menyalahgunakan. Kaya atau miskin ini satu bidang qadar penentuan Tuhan. Dan usaha ikhtiar, berjuang, itu bidang lain lagi, harus dipenuhi oleh manusia. Jadi soal qadar harus iman, harus percaya, iman bahwa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik dan buruk Allah yang menentukan. Jadi harus ya syariat, ya hakikat, ya lillah, ya billah, keduanya harus dipenuhi. Tapi sayangnya masih banyak di kalangan masyarakat yang menyalahgunakan dengan pedoman Jawa. Yen iyo mosok wurungo, yen ora mosok iyo. Lalu nglonjom tidak mengisi bidang ikhtiar. Ini menyalahgunakan dan terkecam. Pasti juga akan dimintai pertanggungjawaban kelak kemudian hari. Pokoknya harus yukti kulladzi haqqin haqqoh. Bidang lahiriah diisi, bidang batiniah diisi. Istilah ban harus ada ban luar dan ban dalam. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat kita diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dapat memanfaatkan pengajian mingguan ini yang sebanyak-banyaknya dalam segala bidang. Artinya bidang pengeterapan, bidang peningkatan, bidang penyiaran lahir maupun batin. Para hadirin hadirat, kiranya cukup sekian saja pengajian mingguan ini, dan nuwun sewu. Sekali lagi mugi-mugi pengajian pagi ini benar-benar dikarunia manfaat yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita dikarunia dapat mengeterapkan yang setepat-cepatnya sesuai dengan apa yang diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Yang sesungguhnya ialah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah yang sesungguhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dus, soal qadar, soal i'tiqad harus kita isi sepenuh mungkin. Soal lahiriah, syariat harus juga kita isi sepenuh mungkin. Kita harus Isra dan harus Mi'raj, di samping Mi'raj harus Isra. Sekarang waktu dan tempat dipersilahkan kepada beliau pusat. Kembali fatwa dari Al-Mukarram Romoyai. Mari para hadirin hadirat, apa-apa yang telah disampaikan oleh pusat tadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Antara lain hubungan bulan Sya'ban, dianjurkan supaya memperbanyak membaca sholawat, karena yaitu ada dawuh seperti yang sudah kita maklumi bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban bulannya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu seharusnya kita memperbanyak membaca sholawat atau mujadah-mujadah. Di samping memperbanyak ibadah-ibadah lain, di samping itu ayat sholawat yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Diturunkan dalam bulan Sya'ban, dan lebih-lebih lagi di dalam bulan Sya'ban ada nisfu Sya'bannya. Nisfu Sya'ban merupakan waktu yang sangat baik sekali. Kita memperbanyak mujahadah, DP-DP di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik sekali dalam nisfu Sya'ban. Antara lain membaca surat Yasin ba'da maghrib 3 kali, seperti banyak dilakukan oleh umat Islam di mana-mana setiap malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu kita perlu sekali sebagai pejuang fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, perlu sekali memanfaatkan waktu malam nisfu Sya'ban itu yang sebanyak-banyaknya. Semalam suntuk, yaitu untuk fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungan bulan Ramadan seperti diuraikan tadi, khususnya mengenai asrama, para hadirin hadirat, kita sebagai pengamal, pejuang sholat wahidiyah dan ajarannya, perjuangan kesadaran fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, perlu memperhatikan dan mengikuti asrama ini, terutama bagi para remaja-remaja. Kalau tidak dapat mengikuti 100% 20 hari, ya apakah semalam, 2 malam, malamnya saja atau siangnya saja, ini perlu mengikuti. Terutama bagi para remaja yang pada akhir-akhir ini kita sebagai pejuang fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi para remaja, kurang sekali tenaganya, tenaga kader kurang sekali. Karena itu perlu sekali adanya perhatian kita yang sebanyak-banyaknya, terutama untuk dapatnya memenuhi apa yang kita butuhkan dalam perjuangan ini. Mari para hadirin hadirat, pada kesempatan ini kita manfaatkan yang sebanyak-banyaknya untuk berdp-dp memohon kehadirat Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, demi untuk kita sekeluarga, untuk umat dan masyarakat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تريقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نؤس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما حاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسأله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درد كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسأله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة منسلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة منسلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة منسلة للحضرة العالية يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله
Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya surita wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir ya sirif tawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al fihi ta'siran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghauthi hadzal zaman radhiyallahu an al-barakah nadrah. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.